sumpah yang terlupakan, untuk sumpah yang hanya menjadi peringatan, bukankah begitu kita kebanyakan? Pemuda saat ini sibuk tak usai-usai dengan masalahnya sendiri. Komentar isu sosial sana-sini, tapi minim solusi dan aksi. Bagaimana bisa mengurus negeri? Bukankah harusnya tak melihat perbedaan dan menjunjung tinggi persatuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hayati Eka Saputri dalam acara Netizen Bertanya, Gus-Gus Menjawab. Nah, pada kali ini saya sudah ditemani oleh dua Gus yang sangat luar biasa, yaitu yang pertama Gus Rosidi selaku penggerak atau aktivis pemuda di Kabupaten Karanganyar, dan yang kedua adalah Gus Zarkowi selaku penggerak pendidikan di Kabupaten Karanganyar. Bagaimana kabarnya Gus Rosidi dan Gus Zarkowi? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya? Baik. Sibuk apa ini untuk kegiatan sekarang ini Gus Rosidi? Sekarang kegiatannya setelah pandemi ya levelnya turun di Karanganyar, kegiatan sudah berangsur mulai aktif, dan saya sendiri jarang di rumah karena banyak sekali yang harus saya kerjakan, ya, saya harus lakukan karena saya menjadi pimpinan dari organisasi baik di Ansor maupun sekarang menjabat baru lagi amanah yaitu Forgimala, Forum Komunikasi Pemuda Lintas Agama Karanganyar, dan saya sebagai ketuanya, dan itu mulai sekarang mulai aktif lagi kegiatan-kegiatan. Minta doanya mudah-mudahan bisa istiqomah dan sehat. Amin. Amin. Kalau Gus Zarkowi sendiri kesibukannya apa ini Gus? Ya sekarang kebetulan di dunia pendidikan kita level dari level penyebaran virus corona kan sudah semakin menurun, jadi kita mulai giat lagi untuk persiapan tatap muka dengan iya, benar sekali. siswa-siswa kita. Menyiapkan generasi penerus bangsa Iya, ya. iya. Karena sudah lama anak-anak itu tidak tatap muka dengan guru, dan kita sudah mulai harus persiapan untuk kembali ke persiapan tatap muka. Oke, terima kasih untuk Gus Zarkowi dan Gus Rosidi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan Sumpah Pemuda. Ya. Ini kan sudah mendekati Hari Sumpah Pemuda, terutama untuk teman-teman pemuda ini khususnya di Karanganyar ataupun di Indonesia ini, apakah sudah mewujudkan Sumpah Pemuda itu sendiri atau malah sudah luntur ini Gus? Nah, ini ada pertanyaan yang pertama. Seperti yang kita tahu, Sumpah Pemuda ini awal momentumnya sebelum kemerdekaan. Bisa dikatakan cikal bakal semangat merebut kemerdekaan dari para penjajah. Nah, namun kita merefleksikan saat ini zaman sudah jauh berbeda dari yang kemarin-kemarin pemuda yang dulu giat dan semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, pertanyaannya, apakah pada saat ini pemuda itu sudah mewujudkan Sumpah Pemuda itu dengan baik atau malah sudah luntur ini Gus untuk pemuda sendiri ini? Pertanyaannya mungkin bisa dijawab untuk Gus Rosidi, monggo. Ya, terima kasih. Tentu berbicara pemuda itu lahir Sumpah Pemuda 28 Oktober yang bentar lagi kita akan laksanakan, kita akan peringati. Semangatnya dulu adalah semangat mempersatukan yang berbagai macam budaya, tradisi, bahasa, beda pulau menjadi satu, untuk tujuannya untuk menjadi Indonesia merdeka. Tentu pemuda itu harus update, dan sekarang juga pemuda tetap harus mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan sampai meninggalkan ruhnya sebagai pemuda. Ya, karena ruhnya adalah bagaimana supaya bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Jangan sampai kehadiran pemuda justru menjadi masalah bagi negara ini. Karena tantangannya sekarang dengan era media sosial, sekarang tantangannya adalah degradasi moral dan lunturnya nasionalisme. Yang kedua adalah tentang narkoba, dan yang ketiga adalah LGBT. Tiga ini yang menjadi tantangan generasi muda sekarang. Kalau tidak bisa memfilter diri, terjerumus dalam tiga tersebut, tentu tidak
tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pendiri Founding Father itu waktu tanggal 28 Oktober 1928 itu. Ya, tentang degradasi moral ini, Gus. Saya mau bertanya dengan Gus Zarkowi. Ini kan memang pemuda saat ini tuh sudah mulai berkurang, baik itu moralnya, akhlaknya, apalagi sudah mengenal budaya asing. Nah, saya mau bertanya, kalau dari dunia pendidikan sendiri, Gus, untuk siswa-siswanya itu bagaimana? Apakah sudah bisa mewujudkan Sumpah Pemuda itu, ataukah malah luntur di kalangan siswa-siswi sendiri itu, Gus? Iya, langsung terkait dengan perkembangan sekarang di anak muda, khususnya di dunia pendidikan. Apalagi masa pandemi, kita dari pihak dunia pendidikan jarang ketemu dengan anak-anak. Untuk yang terpenting dari sebuah pendidikan itu kita harus menanamkan moral, karakter, jiwa. Apalagi sekarang dengan kurikulum yang dikembangkan dari Kementerian Pendidikan, yang utama itu sekarang kan adalah karakter. Jadi kita harus sebagai seorang pendidik dari dunia pendidikan, kita harus menanamkan benar karakter dari anak didik kita. Mungkin dari segi ilmu pengetahuan mereka sekarang sudah lebih tahu ya, lebih canggih dengan adanya di era dunia pendidikan yang sekarang milenial, anak-anak sudah semua pakai gadget, pakai yang ini. Untuk ilmu-ilmu itu kan anak-anak bisa mencari dengan sendirinya, tapi untuk nilai moral di akhlak anak-anak kan memang harus dari pendidikan itu kita tanamkan. Pendidikan bisa dari pendidikan yang utama adalah pendidikan keluarga, pendidikan di sekolah, dan pendidikan di lingkungan gitu. Ya. Kalau di masa pandemi ini, Gus, kemarin-kemarin kan kita daring ya pendidikannya. Nah, itu bagaimana cara jenengan atau dengan tim itu menanamkan pendidikan karakter itu kepada anak? Karena kan banyak sekali orang tua yang mengeluh kalau misal ini begini malas gitu. Nah, bagaimana strategi jenengan untuk menanamkan karakter itu dalam masa daring ataupun masa PTM ini? Ya, itu tadi sudah kita sampaikan sedikit di awal tadi terkait dengan penanaman moral, karena ini kita masih di dunia pendidikan. Untuk tatap muka dengan anak-anak kan masih kurang. Jadi itu kita harus memang kerjasama dengan orang tua. Iya, kita harus kerjasama dengan orang tua untuk memantau anak-anak di rumah keadaannya seperti apa. Kita harus aktif selalu dengan orang tua, paling tidak minimal 1 hari itu menanyakan ke orang tua sendiri gimana anaknya di rumah untuk memantau. Kalau kita sudah tatap muka kan paling tidak setengah hari lah, sampai jam berapa kita bisa ngontrol anak didik di sekolah. Tapi kalau sekarang dengan adanya daring kan kita sendiri dari sekolah kan tidak bisa memantau. Mantaunya itu kita lewat keluarga. Jadi peran keluarga itu memang sangat penting untuk sekarang ini gitu. Terima kasih untuk ceritanya Gus Zarkowi. Kemudian ini terkait dengan subjeknya, Gus. Ini kan banyak sekali pepatah itu mengatakan bahwa nasib dan masa depan bangsa itu di tangan para pemuda. Nah, ini menurut Gus Rosyidi sendiri, bagaimana ini, Gus? Apakah memang benar masa depan bangsa itu ada di tangan pemuda? Seperti itu, Gus. Jelas dalam mahfuzat itu ada kata-kata syu'banul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Tentu kalau sekarang pemuda itu produktif, kemudian punya pikiran yang positif, bagaimana memajukan bangsanya, otomatis mereka itu yang diharapkan untuk menjadi pengganti pemimpin untuk beberapa tahun kemudian. Tapi kalau pemuda sekarang secara etika sudah degradasi, secara ilmu pengetahuan menurun, dan hal-hal yang lain, tentu itu juga akan berbahaya untuk kelangsungan bangsa ini. Karena Bung Karno mengatakan, berikan saya 10 pemuda akan kuguncung dunia. Itu Bung Karno mengatakan. Syaratnya itu Bung Karno juga mengatakan jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dua hal ini tidak boleh lepas. Pemuda harus tahu sejarah dan harus tahu tentang keadaan. Harus, apalagi dengan adanya pandemi yang hampir 2 tahun, 1,5 tahun lebih ya, maka pemuda harus melek teknologi sekarang. Jangan sampai pemuda itu buta teknologi, karena sekarang persaingan apapun sekarang itu sudah ada di teknologi. Jadi harapan saya sendiri sebagai pemuda tentu berharap kepada teman-teman yang dengan seangkatan saya
Itu kata-kata tadi, syu'banul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini, tentu yang sekarang usianya pemuda, itu adalah calon pemimpin masa depan. Maka kita persiapkan. Kita harus siap menerima tantangan zaman. Jangan sampai kita terbawa oleh zaman. Itu. Nah, betul sekali yang dikatakan tadi bahwa pemuda itu calon penerus bangsa nih Gus ya. Iya. Dan pemimpin masa depan. Iya. Tapi kalau teman-teman semua ini selain pemimpin masa depan juga akan jadi pemimpin rumah tangga gitu Gus. Jadi teman-teman tetap harus mewujudkan momentum Sumpah Pemuda. Nah, lalu ini pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara pemuda sekarang itu mewujudkan Sumpah Pemuda itu sendiri? Mungkin dari Gus Zarkawi dulu dari pendidikan, bagaimana Gus untuk biar pemuda itu bisa mewujudkan Sumpah Pemuda pada era sekarang? Ya, kalau dilihat dari pandangan segi pendidikan, gimana anak muda sekarang dalam untuk menjunjung tinggi makna dari Sumpah Pemuda itu dengan tantangan yang sekarang itu mulai dari tantangan era milenial, semuanya pakai aplikasi dan juga gadget yang memang semakin hari semakin meningkat terkait dengan itu, yaitu dari segi pendidikan kita harus bergerak di bidang pendidikan harus benar-benar menekankan kepada anak didik kita terkait dengan etika dalam bermedsos, mencari berita dan yang lain. Memang harus kita fokuskan anak-anak itu untuk dalam memilih berita dan memilih sumber itu memang yang harus benar-benar valid untuk tidak termakan hoak dan menyebarkan hal yang seperti itu ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa memang pemuda itu sibuk dengan urusannya sendiri. Komentar isu sosial sana sini tapi minim solusi dan aksi. Nah, ini memang sekarang menjadi fenomena di era digitalisasi sekarang ya Gus, bahwa memang pemuda sekarang itu memang sangat kurang dalam beretika ketika bermedia sosial. Jadi mungkin ketika ada berita yang hoax, kemudian nanti dikomen, terus dikomen lagi yang lain, nambah lagi yang lain seperti itu, bahwa tanpa dengan konfirmasi dengan yang bersangkutan. Baik, kemudian itu tadi dari segi pendidikan. Nah, kalau dari segi Gus Rosyidi nih, bagaimana Gus untuk pemuda khususnya itu yang mungkin sudah lanjut selesai sekolah, itu bagaimana untuk mewujudkan momentum Sumpah Pemuda ini di era sekarang ini gitu? Pertama saya jelaskan bahwa sekarang itu medianya media tentang teknologi ya. Maka ada 3 tantangan pemuda. Yang pertama adalah degradasi moral dan lemahnya nasionalisme. Tentu sebagai pemuda maka harus bagaimana moral ini ditata dengan baik. Ya, moral ini harus dijaga dengan baik. Karena kita itu budaya timur tentunya. Maka moral yang telah diwariskan oleh leluhur kita jaga dengan baik. Dan yang selanjutnya adalah selain moral juga nasionalisme. Sekarang kita lihatlah, ya ada sebagian anak-anak muda tidak hafal teks Pancasila. Ya, ini kan sangat mengenaskan. Padahal itu adalah salah satu ideologi negara kita. Teks Pancasila pun tidak hafal, apalagi isinya. Sedangkan salah satu untuk meningkatkan nasionalisme adalah paham betul ideologi kita, Pancasila. Dan yang kedua tadi adalah tentang narkoba. Ya, narkoba itu sangat berbahaya bagi generasi bangsa kita. Sekarang menurut data narkoba sangat menyedihkan. Tahun 2018 pemuda-pemuda kita lebih dari 40% sudah terkena narkoba. Entah itu skalanya kecil maupun besar. Itu sangat menyedihkan. Sehingga dengan adanya kena narkoba otomatis dia itu tidak akan berpikir bagaimana memajukan bangsa ini. Dan yang ketiga adalah terkait dengan LGBT, pergaulan bebas. Sekarang adanya internet kan objek, tergantung pikiran kita. Kalau pikiran kita negatif, buka yang metunya negatif semua. Dan sekarang itu tuntunan menjadi tontonan dan tontonan menjadi tuntunan. Ada 3 sebagai pemuda, yaitu pertama, kuatkan etika moral kita, tingkatkan rasa nasionalisme kita. Yang kedua adalah jauhi narkoba. Dan yang ketiga adalah
hindari yang namanya LGBT, entah itu pemuda maupun pemudi ya. Ini berlaku untuk pemudi juga, ya kan. Itu ada 3 pokok yang harus dimiliki oleh seorang pemuda. Tingkatkan nasionalisme, etika harus dijaga, kemudian yang kedua adalah jauhi narkoba, dan yang ketiga adalah hindari LGBT. Itu. Baik, untuk tadi berhubungan juga dengan pendidikan ya Gus, bahwa memang pemuda saat ini Pancasila pun hampir tidak hafal. Coba saya mau tanya, tim Nusa ini udah hafal Pancasila semua? Kelas senyum aja. Nah, jadi teman-teman di rumah, bahwa sekarang ini memang tidak bisa kita pungkiri, banyak anak pemuda yang memang tidak paham dengan Pancasila nih Gus. Kalau dari sekolah sendiri, bagaimana Gus, dari siswa-siswi jenengan, apakah mereka sudah hafal Pancasila semua atau ada yang bahkan nggak tahu Pancasila itu apa? Ya, itu dari segi pendidikan memang kita harus menanamkan terkait jiwa nasionalisme, karena kita ini sedang posisinya sedang daring. Kalau dulu kalau tatap muka terus kita kan setiap hari Senin ada upacara bendera, itu pasti ada Pancasila. Tapi sekarang dengan adanya kegiatan yang anak-anak pembelajaran lewat online, daring di jaringan, itu salah satu cara untuk menerapkan sistem atau untuk menghafal Pancasila dan yang lain-lain. Itu harus biasanya adakan lomba lah, kita adakan lomba nanti untuk direkam video, anak-anak kita akan tahu anak itu sudah hafal atau belum, akan tahu kan, tahunya seperti itu. Kalau dulu setiap ada tatap muka full setiap hari Senin, mungkin ada kegiatan upacara bendera, itu pasti kan ada Pancasila dan semuanya pasti mengikuti itu. Iya, benar sekali. Nah, itu tadi teman-teman tentang bagaimana kita pemuda saat ini untuk menyikapi dan mewujudkan Sumpah Pemuda. Nah, dari 2 narasumber kita tadi, alhamdulillah sudah cukup puas, dan saya bisa menyimpulkan bahwa kita sebagai pemuda itu yang pertama untuk mewujudkan momentum Sumpah Pemuda, yang pertama harus paham Pancasila dan tingkatkan nasionalisme. Betul nggih, Gus? Yeah. Nah, yang kedua itu tetap jauhi narkoba, say no to narkoba, gitu ya. Nah, terus yang ketiga itu adalah jauhi pergaulan bebas, dan LGBT ini tidak hanya untuk laki-laki, perempuan pun juga. Jadi teman-teman jauhi pergaulan bebas, lakukan kegiatan positif ketika di rumah, dan jangan membuka media sosial yang itu terkait dengan pergaulan bebas ataupun LGBT, seperti itu. Ngaten nggih Gus, benar? Iya, benar. Alhamdulillah. Nah, itu teman-teman tadi obrolan singkat saya dan 2 narasumber tentang Sumpah Pemuda. Nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua, bisa komen di kolom komentar atau bisa DM di Instagram kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk Nuswa Channel. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.